Menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Ia mengatakan Hakim Eman Sulaiman hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriade, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Terungkap alasan Peggy Setiawan dijodohkan dengan wanita bernama Jihan. Ternyata perjodohan itu dilakukan oleh ayah Jihan sendiri, Coki Mahesa. Coki merasa yakin bahwa jika putrinya menikah dengan Peggy Setiawan, hidup Jihan tidak akan sengsara. Ia percaya bahwa Peggy merupakan sosok yang tekun dalam bekerja. Coki Mahesa merupakan pria asal Cilacap, Majenang, Jawa Barat. Coki berprofesi sebagai pegawai restoran bebek goreng. Melalui akun TikToknya @coki_mahesa, ayah Jihan tampak aktif membagikan kabar soal Peggy mulai dari ditangkap hingga bebas. Usut-usut, perjodohan itu bermula dari nazar ayah Jihan, Coki Mahesa. Di media sosialnya, Coki menyebut Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Hingga setelah 49 hari ditahan, Peggy akhirnya dibebaskan lantaran status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Coki Mahesa pun memenuhi nazarnya yang mempertemukan Jihan dengan Peggy Setiawan di sebuah tempat makan. Dari pertemuan itu, Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Ia menyerahkan pemuda asal desa Kepongpongan itu untuk memilih. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Peggy memang terbukti tidak bersalah. Coki menegaskan bahwa penawaran ini bukanlah settingan atau dibuat-buat. Diketahui, Jihan merupakan anak sulung Coki Mahesa. Coki mengaku sang anak ikhlas dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Coki pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Peggy Setiawan tiba-tiba didatangi sosok perempuan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Cirebon. Kedatangan perempuan itu setelah Peggy dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Jabar. Diketahui, sosok perempuan itu ialah seorang pemandi jenazah Eki, anak dari Ibtu Rudiana. Peggy Setiawan lalu bercerita sosok tamu yang tak dikenalinya itu kepada kuasa hukumnya,
Tony Raden Mas, RM. Ibu-ibu itu kemudian mengingatkan kepada Peggy agar jangan menggubris kabar bahwa Eki masih hidup. Kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalnya ada orang yang ngomong Eki masih hidup, jangan dengerin tuh, kata ibu-ibu itu. Mendengar itu, Tony RM menaruh curiga dengan ibu-ibu tersebut. Apa maksud ibu-ibu tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Peggy? Apa maksudnya dia ngomong begitu ya? Tanya Tony. Peggy melanjutkan bahwa ibu-ibu itu mengaku yang pernah memandikan jenazah Eki 8 tahun silam. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi Bos Durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Peggy Setiawan putuskan untuk ajukan gugatan rehabilitasi setelah dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy Setiawan ingin mengembalikan nama baiknya setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal itu diungkap oleh Sugianti Iriani pada Rabu 17 Juli. Tak hanya soal rehabilitasi, Peggy Setiawan juga meminta ganti rugi penangkapannya. Dengan adanya riwayat rehabilitasi, Peggy Setiawan akan memiliki pegangan yang kuat untuk masa depannya, terutama dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pentingnya gugatan rehabilitasi ini untuk memberikan pelajaran kepada institusi Polri agar kejadian salah tangkap tidak terulang kembali. Di sisi lain, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Ia mengatakan Hakim Eman Sulaiman hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil.
Terungkap alasan Peggy Setiawan dijodohkan dengan wanita bernama Jihan. Ternyata perjodohan itu dilakukan oleh ayah Jihan sendiri, Choky Bahesa. Choky merasa yakin bahwa jika putrinya menikah dengan Peggy Setiawan, hidup Jihan tidak akan sengsara. Ia percaya bahwa Peggy merupakan sosok yang tekun dalam bekerja. Choky Bahesa merupakan pria asal Cilacap, Majenang, Jawa Barat. Choky berprofesi sebagai pegawai restoran bebek goreng. Melalui akun TikTok-nya @choky_bahesa, ayah Jihan tampak aktif membagikan kabar soal Peggy mulai dari ditangkap hingga bebas. Usut-usut, perjodohan itu bermula dari nazar ayah Jihan, Choky Bahesa. Di media sosialnya, Choky menyebut Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vida Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Hingga setelah 49 hari ditahan, Peggy akhirnya dibebaskan lantaran status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Choky Bahesa pun memenuhi nazarnya yang mempertemukan Jihan dengan Peggy Setiawan di sebuah tempat makan. Dari pertemuan itu, Choky menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Ia menyerahkan pemuda asal desa Kepongpongan itu untuk memilih. Choky bersedia menjadi mertuanya jika Peggy memang terbukti tidak bersalah. Choky menegaskan bahwa penawaran ini bukanlah settingan atau dibuat-buat. Diketahui, Jihan merupakan anak sulung Choky Bahesa. Choky mengaku sang anak ikhlas dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Choky pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Choky meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Peggy Setiawan tiba-tiba didatangi sosok perempuan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Cirebon. Kedatangan perempuan itu setelah Peggy dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Jabar. Diketahui, sosok perempuan itu ialah seorang pemandi jenazah Eki, anak dari Ibtu Rudiana. Peggy Setiawan lalu bercerita sosok tamu yang tak dikenalinya itu kepada kuasa hukumnya, Tony Raden Mas, RM. Ibu-ibu itu kemudian mengingatkan kepada Peggy agar jangan menggubris kabar bahwa Eki masih hidup. Kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalnya ada orang yang ngomong Eki masih hidup, jangan dengerin tuh, kata ibu-ibu itu. Mendengar itu, Tony RM menaruh curiga dengan ibu-ibu tersebut. Apa maksud ibu-ibu tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Peggy? Apa maksudnya dia ngomong begitu ya, tanya Tony. Peggy melanjutkan bahwa ibu-ibu itu mengaku yang pernah memandikan jenazah Eki 8 tahun silam. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi.
Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Peggy Setiawan putuskan untuk ajukan gugatan rehabilitasi setelah dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy Setiawan ingin mengembalikan nama baiknya setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal itu diungkap oleh Sugianti Iriani pada Rabu 17 Juli. Tak hanya soal rehabilitasi, Peggy Setiawan juga meminta ganti rugi penangkapannya. Dengan adanya riwayat rehabilitasi, Peggy Setiawan akan memiliki pegangan yang kuat untuk masa depannya, terutama dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pentingnya gugatan rehabilitasi ini untuk memberikan pelajaran kepada institusi Polri agar kejadian salah tangkap tidak terulang kembali. Di sisi lain, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan sebab menurutnya pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Ia mengatakan Hakim Eman Sulaiman hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Terungkap alasan Peggy Setiawan dijodohkan dengan wanita bernama Jihan. Ternyata perjodohan itu dilakukan oleh ayah Jihan sendiri, Coki Mahesa. Coki merasa yakin bahwa jika putrinya menikah dengan Peggy Setiawan, hidup Jihan tidak akan sengsara. Ia percaya bahwa Peggy merupakan sosok yang tekun dalam bekerja. Coki Mahesa merupakan pria asal Cilacap, Majenang, Jawa Barat. Coki berprofesi sebagai pegawai restoran bebek goreng. Melalui akun TikTok-nya @coki_mahesa, ayah Jihan tampak aktif membagikan kabar soal Peggy mulai dari ditangkap hingga bebas. Usut-usut, perjodohan itu bermula dari nazar ayah Jihan, Coki Mahesa. Di media sosialnya, Coki menyebut Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Hingga setelah 49 hari ditahan, Peggy akhirnya dibebaskan lantaran status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Coki Mahesa pun memenuhi nazarnya yang mempertemukan Jihan dengan Peggy Setiawan di sebuah tempat makan. Dari pertemuan itu, Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga
Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Ia menyerahkan pemuda asal desa Kepongpongan itu untuk memilih. Choky bersedia menjadi mertuanya jika Peggy memang terbukti tidak bersalah. Choky menegaskan bahwa penawaran ini bukanlah settingan atau dibuat-buat. Diketahui, Jihan merupakan anak sulung Choky Bahesa. Choky mengaku sang anak ikhlas dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Choky pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Choky meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Peggy Setiawan tiba-tiba didatangi sosok perempuan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Cirebon. Kedatangan perempuan itu setelah Peggy dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Jabar. Diketahui, sosok perempuan itu ialah seorang pemandi jenazah Eki, anak dari Ibtu Rudiana. Peggy Setiawan lalu bercerita sosok tamu yang tak dikenalinya itu kepada kuasa hukumnya, Tony Raden Mas, RM. Ibu-ibu itu kemudian mengingatkan kepada Peggy agar jangan menggubris kabar bahwa Eki masih hidup. Kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalnya ada orang yang ngomong Eki masih hidup, jangan dengerin tuh, kata ibu-ibu itu. Mendengar itu, Tony RM menaruh curiga dengan ibu-ibu tersebut. Apa maksud ibu-ibu tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Peggy? Apa maksudnya dia ngomong begitu ya, tanya Tony. Peggy melanjutkan bahwa ibu-ibu itu mengaku yang pernah memandikan jenazah Eki 8 tahun silam. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Peggy Setiawan putuskan untuk ajukan gugatan rehabilitasi setelah dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy Setiawan ingin mengembalikan nama baiknya setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal itu diungkap oleh Sugianti Iriani pada Rabu 17 Juli. Tak hanya soal rehabilitasi, Peggy Setiawan juga meminta ganti rugi penangkapannya. Dengan adanya riwayat rehabilitasi, Peggy Setiawan akan memiliki pegangan yang kuat untuk masa depannya, terutama dalam mencari pekerjaan. Selain itu,
pentingnya gugatan rehabilitasi ini untuk memberikan pelajaran kepada institusi Polri agar kejadian salah tangkap tidak terulang kembali. Di sisi lain, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan sebab menurutnya pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Ia mengatakan Hakim Eman Sulaiman hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriade, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Terungkap alasan Peggy Setiawan dijodohkan dengan wanita bernama Jihan. Ternyata perjodohan itu dilakukan oleh ayah Jihan sendiri, Coki Mahesa. Coki merasa yakin bahwa jika putrinya menikah dengan Peggy Setiawan, hidup Jihan tidak akan sengsara. Ia percaya bahwa Peggy merupakan sosok yang tekun dalam bekerja. Coki Mahesa merupakan pria asal Cilacap, Majenang, Jawa Barat. Coki berprofesi sebagai pegawai restoran bebek goreng. Melalui akun TikTok-nya @coki_mahesa, ayah Jihan tampak aktif membagikan kabar soal Peggy mulai dari ditangkap hingga bebas. Usut-usut, perjodohan itu bermula dari nazar ayah Jihan, Coki Mahesa. Di media sosialnya, Coki menyebut Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Hingga setelah 49 hari ditahan, Peggy akhirnya dibebaskan lantaran status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Coki Mahesa pun memenuhi nazarnya yang mempertemukan Jihan dengan Peggy Setiawan di sebuah tempat makan. Dari pertemuan itu, Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Ia menyerahkan pemuda asal desa Kepongpongan itu untuk memilih. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Peggy memang terbukti tidak bersalah. Coki menegaskan bahwa penawaran ini bukanlah settingan atau dibuat-buat. Diketahui, Jihan merupakan anak sulung Coki Mahesa. Coki mengaku sang anak ikhlas dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Coki pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Peggy Setiawan tiba-tiba didatangi sosok perempuan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Cirebon. Kedatangan perempuan itu setelah Peggy dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Jabar.
Diketahui, sosok perempuan itu ialah seorang pemandi jenazah Eki, anak dari Ibtu Rudiana. Peggy Setiawan lalu bercerita sosok tamu yang tak dikenalinya itu kepada kuasa hukumnya, Tony Raden Mas, RM. Ibu-ibu itu kemudian mengingatkan kepada Peggy agar jangan menggubris kabar bahwa Eki masih hidup. Kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalnya ada orang yang ngomong Eki masih hidup, jangan dengerin tuh, kata ibu-ibu itu. Mendengar itu, Tony RM menaruh curiga dengan ibu-ibu tersebut. Apa maksud ibu-ibu tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Peggy? Apa maksudnya dia ngomong begitu ya? Tanya Tony. Peggy melanjutkan bahwa ibu-ibu itu mengaku yang pernah memandikan jenazah Eki 8 tahun silam. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Peggy Setiawan putuskan untuk ajukan gugatan rehabilitasi setelah dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy Setiawan ingin mengembalikan nama baiknya setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal itu diungkap oleh Sugianti Iriani pada Rabu 17 Juli. Tak hanya soal rehabilitasi, Peggy Setiawan juga meminta ganti rugi penangkapannya. Dengan adanya riwayat rehabilitasi, Peggy Setiawan akan memiliki pegangan yang kuat untuk masa depannya, terutama dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pentingnya gugatan rehabilitasi ini untuk memberikan pelajaran kepada institusi Polri agar kejadian salah tangkap tidak terulang kembali. Di sisi lain, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan sebab menurutnya pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Ia mengatakan Hakim Eman Sulaiman hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi
situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vinda Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Terungkap alasan Peggy Setiawan dijodohkan dengan wanita bernama Jihan. Ternyata perjodohan itu dilakukan oleh ayah Jihan sendiri, Coki Mahesa. Coki merasa yakin bahwa jika putrinya menikah dengan Peggy Setiawan, hidup Jihan tidak akan sengsara. Ia percaya bahwa Peggy merupakan sosok yang tekun dalam bekerja. Coki Mahesa merupakan pria asal Cilacap, Majenang, Jawa Barat. Coki berprofesi sebagai pegawai restoran bebek goreng. Melalui akun TikTok-nya @coki_mahesa, ayah Jihan tampak aktif membagikan kabar soal Peggy mulai dari ditangkap hingga bebas. Usut-usut, perjodohan itu bermula dari nazar ayah Jihan, Coki Mahesa. Di media sosialnya, Coki menyebut Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vinda Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Hingga setelah 49 hari ditahan, Peggy akhirnya dibebaskan lantaran status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Coki Mahesa pun memenuhi nazarnya yang mempertemukan Jihan dengan Peggy Setiawan di sebuah tempat makan. Dari pertemuan itu, Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Ia menyerahkan pemuda asal desa Kepongpongan itu untuk memilih. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Peggy memang terbukti tidak bersalah. Coki menegaskan bahwa penawaran ini bukanlah settingan atau dibuat-buat. Diketahui, Jihan merupakan anak sulung Coki Mahesa. Coki mengaku sang anak ikhlas dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Coki pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Peggy Setiawan tiba-tiba didatangi sosok perempuan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Cirebon. Kedatangan perempuan itu setelah Peggy dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Jabar. Diketahui, sosok perempuan itu ialah seorang pemandi jenazah Eki, anak dari Ibtu Rudiana. Peggy Setiawan lalu bercerita sosok tamu yang tak dikenalinya itu kepada kuasa hukumnya, Tony Raden Mas, RM. Ibu-ibu itu kemudian mengingatkan kepada Peggy agar jangan menggubris kabar bahwa Eki masih hidup. Kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalnya ada orang yang ngomong Eki masih hidup, jangan dengerin tuh, kata ibu-ibu itu. Mendengar itu, Tony RM menaruh curiga dengan ibu-ibu tersebut. Apa maksud ibu-ibu tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Peggy? Apa maksudnya dia ngomong begitu ya, tanya Tony. Peggy melanjutkan bahwa ibu-ibu itu mengaku yang pernah memandikan jenazah Eki 8 tahun silam.
Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Peggy Setiawan putuskan untuk ajukan gugatan rehabilitasi setelah dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy Setiawan ingin mengembalikan nama baiknya setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal itu diungkap oleh Sugianti Iriani pada Rabu 17 Juli. Tak hanya soal rehabilitasi, Peggy Setiawan juga meminta ganti rugi penangkapannya. Dengan adanya riwayat rehabilitasi, Peggy Setiawan akan memiliki pegangan yang kuat untuk masa depannya, terutama dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pentingnya gugatan rehabilitasi ini untuk memberikan pelajaran kepada institusi Polri agar kejadian salah tangkap tidak terulang kembali. Di sisi lain, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan. Sebab menurutnya, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Ia mengatakan Hakim Eman Sulaiman hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Terungkap alasan Peggy Setiawan dijodohkan dengan wanita bernama Jihan. Ternyata perjodohan itu dilakukan oleh ayah Jihan sendiri, Coki Mahesa. Coki merasa yakin bahwa jika putrinya menikah dengan Peggy Setiawan, hidup Jihan tidak akan sengsara. Ia percaya bahwa Peggy merupakan sosok yang tekun dalam bekerja. Coki Mahesa merupakan pria asal Cilacap, Majenang, Jawa Barat. Coki berprofesi sebagai pegawai restoran bebek goreng.
Melalui akun TikToknya @coki_bahesa, ayah Jihan tampak aktif membagikan kabar soal Peggy mulai dari ditangkap hingga bebas. Usut-usut, perjodohan itu bermula dari nazar ayah Jihan, Coki Bahesa. Di media sosialnya, Coki menyebut Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vida Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Hingga setelah 49 hari ditahan, Peggy akhirnya dibebaskan lantaran status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Coki Bahesa pun memenuhi nazarnya yang mempertemukan Jihan dengan Peggy Setiawan di sebuah tempat makan. Dari pertemuan itu, Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Ia menyerahkan pemuda asal desa Kepongpongan itu untuk memilih. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Peggy memang terbukti tidak bersalah. Coki menegaskan bahwa penawaran ini bukanlah settingan atau dibuat-buat. Diketahui, Jihan merupakan anak sulung Coki Bahesa. Coki mengaku sang anak ikhlas dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Coki pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Peggy Setiawan tiba-tiba didatangi sosok perempuan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Cirebon. Kedatangan perempuan itu setelah Peggy dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Jabar. Diketahui, sosok perempuan itu ialah seorang pemandi jenazah Eki, anak dari Ibtu Rudiana. Peggy Setiawan lalu bercerita sosok tamu yang tak dikenalinya itu kepada kuasa hukumnya, Tony Raden Mas, RM. Ibu-ibu itu kemudian mengingatkan kepada Peggy agar jangan menggubris kabar bahwa Eki masih hidup. Kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalnya ada orang yang ngomong Eki masih hidup, jangan dengerin tuh, kata ibu-ibu itu. Mendengar itu, Tony RM menaruh curiga dengan ibu-ibu tersebut. Apa maksud ibu-ibu tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Peggy? Apa maksudnya dia ngomong begitu ya, tanya Tony. Peggy melanjutkan bahwa ibu-ibu itu mengaku yang pernah memandikan jenazah Eki 8 tahun silam. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya.
Peggy Setiawan putuskan untuk ajukan gugatan rehabilitasi setelah dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy Setiawan ingin mengembalikan nama baiknya setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal itu diungkap oleh Sugianti Iriani pada Rabu 17 Juli. Tak hanya soal rehabilitasi, Peggy Setiawan juga meminta ganti rugi penangkapannya. Dengan adanya riwayat rehabilitasi, Peggy Setiawan akan memiliki pegangan yang kuat untuk masa depannya, terutama dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pentingnya gugatan rehabilitasi ini untuk memberikan pelajaran kepada institusi Polri agar kejadian salah tangkap tidak terulang kembali. Di sisi lain, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan sebab menurutnya pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Ia mengatakan Hakim Eman Sulaiman hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Terungkap alasan Peggy Setiawan dijodohkan dengan wanita bernama Jihan. Ternyata perjodohan itu dilakukan oleh ayah Jihan sendiri, Coki Mahesa. Coki merasa yakin bahwa jika putrinya menikah dengan Peggy Setiawan, hidup Jihan tidak akan sengsara. Ia percaya bahwa Peggy merupakan sosok yang tekun dalam bekerja. Coki Mahesa merupakan pria asal Cilacap, Majenang, Jawa Barat. Coki berprofesi sebagai pegawai restoran bebek goreng. Melalui akun TikTok-nya @coki_mahesa, ayah Jihan tampak aktif membagikan kabar soal Peggy mulai dari ditangkap hingga bebas. Usut-usut, perjodohan itu bermula dari nazar ayah Jihan, Coki Mahesa. Di media sosialnya, Coki menyebut Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Hingga setelah 49 hari ditahan, Peggy akhirnya dibebaskan lantaran status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Coki Mahesa pun memenuhi nazarnya yang mempertemukan Jihan dengan Peggy Setiawan di sebuah tempat makan. Dari pertemuan itu, Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Ia menyerahkan pemuda asal desa Kepongpongan itu untuk memilih. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Peggy memang terbukti tidak bersalah. Coki menegaskan bahwa penawaran ini bukanlah settingan
atau dibuat-buat. Diketahui, Jihan merupakan anak sulung Coki Mahesa. Coki mengaku sang anak ikhlas dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Coki pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Peggy Setiawan tiba-tiba didatangi sosok perempuan di rumahnya di Desa Kepompongan, Cirebon. Kedatangan perempuan itu setelah Peggy dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Jabar. Diketahui, sosok perempuan itu ialah seorang pemandi jenazah Eki, anak dari Ibtu Rudiana. Peggy Setiawan lalu bercerita sosok tamu yang tak dikenalinya itu kepada kuasa hukumnya, Tony Raden Mas, RM. Ibu-ibu itu kemudian mengingatkan kepada Peggy agar jangan menggubris kabar bahwa Eki masih hidup. Kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalnya ada orang yang ngomong Eki masih hidup, jangan dengerin tuh, kata ibu-ibu itu. Mendengar itu, Tony RM menaruh curiga dengan ibu-ibu tersebut. Apa maksud ibu-ibu tersebut menyampaikan hal tersebut kepada Peggy? Apa maksudnya dia ngomong begitu ya, tanya Tony. Peggy melanjutkan bahwa ibu-ibu itu mengaku yang pernah memandikan jenazah Eki 8 tahun silam. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Peggy Setiawan putuskan untuk ajukan gugatan rehabilitasi setelah dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy Setiawan ingin mengembalikan nama baiknya setelah dituding sebagai pelaku kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal itu diungkap oleh Sugianti Iriani pada Rabu 17 Juli. Tak hanya soal rehabilitasi, Peggy Setiawan juga meminta ganti rugi penangkapannya. Dengan adanya riwayat rehabilitasi, Peggy Setiawan akan memiliki pegangan yang kuat untuk masa depannya, terutama dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pentingnya gugatan rehabilitasi ini untuk memberikan pelajaran kepada institusi Polri agar kejadian salah tangkap tidak terulang kembali. Di sisi lain, Kadif Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan tidak akan mengganti rugi kepada Peggy Setiawan sebab menurutnya pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar mengharuskan membayar ganti rugi. Ia mengatakan Hakim Ehman Sulaiman hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan.
Peggy Setiawan siap membantu para terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Hal itu diungkap Peggy setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Peggy memutuskan untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap mereka. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriade, mengatakan meski Peggy tidak memiliki hubungan langsung dengan para terpidana, namun siap memberikan bantuan karena melihat situasi mereka. Sugianti juga menjelaskan bahwa Peggy memahami para terpidana bukan bagian dari geng motor seperti yang pernah dituduhkan. Meski Sudirman merupakan teman semasa SD, namun hubungan mereka tidaklah dekat. Sugianti berharap agar kondisi khusus Sudirman bisa dipertimbangkan dalam sidang PK nanti. Sidang PK itu akan diikuti para terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra Jaya, Eka Sandi Supriyanto Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil.